Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis yang ke-35 yang mana hadis tersebut bunyinya Ahabbus salati ilallah ta'ala Ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang ibadahnya Nabi Daud ya alaihi salam, yang mana kata Rasulullah yang artinya ahabbu salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyami ilallah siyamu Daud. Dan yang paling dicintai puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ya. Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu. Yang mana Nabi Daud tidur pertengahan malam. Ya, beliau tidur separuh malam, setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, dan bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi seperenamnya, ya. Wa yuftiru yauman wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kemudian beliau mengerjakan puasa sehari dan berbuka sehari. Nah, ini ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya solat yang paling Allah cintai adalah solatnya Nabi Daud. Artinya caranya ya, cara solat beliau, ya, yang mana beliau tidur, ya, beliau tidur di pertengahan malam, kemudian wa yaqumu sulusahu, dan bangun di sepertiganya untuk melaksanakan sholat. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tertidur lagi, istirahat di seperenam malam menjelang subuh. Nah, ya, karena mungkin sangat berat sekali ya ketika kita mau subuh istirahat sebentar sedikit ya. Waktu itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena biasanya orang yang tidur sebelum subuh sedikit setelah melaksanakan sholat malam itu bablas subuhnya. Tapi beliau tidur sebentar untuk mempersiapkan sholat subuh, bangun lagi pas waktu subuh. Itu ya. Kemudian puasa beliau itu adalah puasa sehari, buka sehari. Ya, artinya beliau hari ini puasa, misalkan besok buka tidak puasa, besoknya lagi puasa,
besoknya lagi tidak puasa, terus seperti itu. Ya, itu adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Karena banyak orang yang berpuasa setahun 40 hari ya dan lain sebagainya dengan jangka waktu yang panjang ya. Itu tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Karena ketika seseorang terbiasa berpuasa, maka hikmah dari puasa tersebut akan hilang, yaitu merasakan lapar ya. Yang padahal hikmah dari puasa itu sendiri adalah ketika kita merasakan lapar dan dahaga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang puasa terus-terusan ya 40 hari ya 100 hari kemudian berpuasa 1 tahun terus-terusan, itu tidak baik ya. Dan juga tidak kita katakan hebat dia puasa terus-terusan. Yang hebat itu adalah ketika kita puasa sehari, buka sehari, puasa lagi sehari, buka lagi sehari. Kenapa? Karena secara fisik perut kita pun dipaksa untuk beradaptasi kembali gitu ya. Yang tadinya puasa harus buka lagi kenyang, besoknya puasa lagi, besoknya lagi harus kenyang lagi, makan lagi gitu ya. Contoh kecil lah. Kita berpuasa Ramadan selama 30 hari. Itu awal-awal saja ya. Awal-awal sehari 2 hari atau mungkin sampai 1 minggu kita merasakan lapar dan dahaga gitu ya. Tapi selanjutnya sampai ke 30 hari itu sudah terbiasa lagi kita gitu ya. Mungkin tidak terasa lagi lapar dan dahaganya ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Lain hal kalau misalkan kita puasa hari ini, besok buka, hari ini puasa lagi besoknya puasa lagi, besoknya buka lagi. Nah, itu tadi itu ya. Jadi perut kita atau fisik kita disuruh untuk beradaptasi kembali seperti awal. Nah, makanya itu adalah puasa yang paling Allah cintai. Ya, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan dari Al-Fakir tadi ada manfaatnya, mudah-mudahan. Ya, kalau misalkan ada kekurangan, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.